Al-Fatihah ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan putra-putri kita. Putra-putri kita diajari dengan doa, diajari dengan membaca Quran, diajari putra-putri kita untuk mendoakan orang tua di masa hidupnya ataupun di masa kematiannya. Sungguh Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara anak-anak yang mendoakan orang tuanya, lantas membacakan Quran, maka ketika orang tua itu sudah tidak ada, maka kuburnya akan terang karena Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nurika syari wa madadikal jari wa jama'na fi kulli atswari wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, pemirsa dimanapun kita berada, pada hari ini sore menjelang maghrib, Habib akan mengangkat satu tema tentang pentingnya kedua orang tua mengajari anak dalam membaca Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seluruh umatnya agar kedua orang tua mengajari putra-putrinya untuk senantiasa membaca Al-Quran, untuk senantiasa mentilawatul Quran, menterjemahkan Al-Quran, menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Ayolah hadirun, begitu banyak orang-orang tua yang tidak memperhatikan lagi putra-putrinya untuk mengajarkan Al-Quran kepada anaknya sejak dini. Begitu banyak orang tua sibuk mengurusi pekerjaan rumah tangganya, kantornya, usahanya, sampai-sampai kedua orang tua tidak lagi mempedulikan anak, baik anak putra-putrinya untuk dididik membaca Al-Quran, untuk dididik mencintai Al-Quran, untuk dididik agar anak ini memahami apa kandungan isi Al-Quran. Minimal kedua orang tua mengajari putra-putrinya untuk membaca Quran, Fatihah, di mana Quran ini sangat bermanfaat kepada putra-putri kita nanti kelak ketika kita sebagai orang tua sudah berpulang ke rahmatullah. Al-Fatihah ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan putra-putri kita. Putra-putri kita diajari dengan doa, diajari dengan membaca Quran, diajari putra-putri kita untuk mendoakan orang tua di masa hidupnya ataupun di masa kematiannya. Wahai ayah dan ibu, mari mulai sekarang kita mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, minimal untuk membaca Quran. Untuk apa? Untuk kedua orang tua nanti kelak di yaumil akhirat nanti anak-anak ini pandai mendoakan orang tuanya, pandai membacakan Al-Fatihah kedua orang tuanya, pandai mengirimkan Al-Fatihah kepada kedua orang tuanya, pandai mengirimkan suratul Fatihah ketika orang tua sudah tidak ada lagi. Wahai ibu dan ayah, bukalah mata batin kalian, bukalah mata hati kalian untuk senantiasa mendidik anak-anak sejak dini untuk membaca Al-Quran, untuk membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ayat-ayat yang pendek ini berguna untuk orang tua di masa hidupnya ataupun di masa kematiannya. Banyak sekarang putra-putri kita sudah tidak tahu lagi mendoakan orang tuanya ketika dia masih hidup ataupun ketika dia sudah berpulang ke rahmatullah. Sungguh Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara anak-anak yang mendoakan orang tuanya lantas membacakan Quran, maka ketika orang tua itu sudah tidak ada, maka kuburnya akan terang karena Al-Fatihah. Kuburnya akan disinari cahaya laulaka Nabi Muhammad SAW. Wahai hadirin wal hadirat yang dibahagiakan oleh Allah, jangan remehkan Al-Fatihah. Banyak orang yang dihindari siksaan kubur karena berkahnya Quran. Banyak di antara kita
Orang-orang tua kita, para wali-wali kita mengajarkan tentang Ummul Quran. Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh jamaah, baik ayah dan ibu dan seluruh yang menyaksikan siaran ini, maka marilah kita membuka mata hati kita untuk mengajari anak-anak kita dalam membaca Al-Quran, dalam mendidik anak membaca Ummul Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Karena Ummul Quran ini adalah penyelamat dunia dan akhirat. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.